Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa kembali dalam Santapan Sabda berdasarkan Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Tema renungan, mengajar dengan memberikan teladan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Pada suatu hari, seorang ibu datang kepada Mahatma Gandhi bersama seorang pemuda yang berusia kurang lebih 20 tahun. Ia meminta kepada Mahatma Gandhi supaya menasihati anaknya untuk tidak merokok lagi. Mahatma Gandhi menyuruh ibu itu untuk kembali lagi sesudah 1 minggu. Ibu itu melakukan seperti yang diminta oleh Mahatma Gandhi. Maka setelah 1 minggu, ia kembali lagi dengan anaknya. Pada waktu itulah Mahatma Gandhi menasihati anak itu untuk tidak merokok. Ibu itu heran, mengapa untuk mengatakan hal yang sesederhana itu Mahatma Gandhi membutuhkan waktu 1 minggu. Karena itu ia bertanya, mengapa Bapak tidak mengatakan hal itu minggu lalu saja, sehingga kami tidak perlu datang lagi ke sini pada hari ini. Dengan tenang Mahatma Gandhi menjawab, Bu, minggu lalu saya sendiri masih merokok. Saya tidak bisa menasihati anak ibu untuk tidak merokok, sementara saya sendiri masih merokok. Sekarang saya tidak merokok lagi. Karena itu saya bisa menasihati anak ibu untuk tidak merokok. Mahatma Gandhi memang dikenal sebagai orang yang mengajar dengan memberikan teladan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Salah satu pesan yang menonjol dari liturgi Kamis Putih adalah bahwa Yesus mengajar dengan memberikan teladan, yakni membasuh kaki para murid. Pekerjaan membasuh kaki adalah tugas para hamba. Itulah sebabnya Petrus menolak ketika Yesus hendak membasuh kakinya. Petrus tidak bisa mengerti bagaimana mungkin Yesus yang adalah guru, rabi mereka, membasuh kaki muridnya. Tetapi jawaban Yesus tegas. Apabila dia menolak, maka dia tidak dapat ambil bagian di dalam kehidupannya. Dengan membasuh kaki para murid, Yesus mengajarkan para murid itu supaya mereka harus tampil beda. Kalau orang-orang di dunia ini gila hormat dan gila kuasa, maka para murid Yesus harus menampilkan diri sebagai orang yang rendah hati, sebagai orang yang suka melayani. Kalau orang-orang di dunia ini bekerja bukan tanpa pamrih, maka murid-murid Yesus harus selalu bekerja tanpa pamrih. Mereka mesti mengorbankan diri sehabis-habisnya. Yesus sendiri telah menunjukkan teladan dengan mengorbankan hidupnya sendiri. Ia rela mati di kayu salib sebagai konsekuensi dari cintanya kepada orang-orang berdosa, orang-orang miskin, orang-orang terlantar, dan kaum pinggiran lainnya. Saudara-saudari terkasih, Yesus adalah seorang guru yang mengajar bukan cuma dengan kata-kata, melainkan terutama dengan teladan hidup. Ketika dia mengajar tentang pengampunan dan belas kasih, ia pun mewujudkan ajarannya itu dalam perbuatan konkret, yakni mengampuni orang-orang berdosa dan berbelas kasih kepada mereka. Ketika ia mengajarkan pentingnya cinta kasih, maka ia pun berkeliling dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari kota ke kota, sambil mengajar dan berbuat baik. Ketika ia mengajarkan tentang pengorbanan, maka ia pun mengorbankan hidupnya sampai mati di kayu salib. Ketika ia mengajarkan pentingnya kerendahan hati,
Maka ia menunjukkan kerendahan hati itu dengan membasuh kaki para murid. Yesus adalah seorang guru yang mengajar bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan atau dengan teladan hidup. Saudara-saudari terkasih, ketika dewasa ini, dunia mengalami krisis keteladanan karena ada jarak yang semakin lebar antara perkataan dan perbuatan. Tindakan simbolis Yesus membasuh kaki para murid pada malam perjamuan terakhir itu menginspirasi kita untuk menyelaraskan perkataan dan perbuatan. Semoga berkat kekuatan yang kita terima dari sakramen Ekaristi Kudus, kita dimampukan untuk meneladani Tuhan kita Yesus Kristus dalam hal memberikan contoh dan melakukan apa yang Dia ajarkan. Tuhan memberkati kita. Amin.